Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Selamat malam, Bu. Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Gimana puasanya hari ini, lancar? Lancar, Bu. Alhamdulillah lancar ya. Lama di rumah aja, gimana nih puasanya, ngejalanin puasanya? Lancar, Bu. Lancar-lancar aja? Ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi statistika pada ukuran pemusatan data kelompok. Nah, sebelum memulai pembelajarannya, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Ibu harap kalian itu setelah belajar data ukuran pemusatan data ini, kalian bisa menentukan nilai mean, median, dan modus dari data kelompok. Dan juga Ibu harap kalian bisa menyelesaikan permasalahan kontekstual pada ukuran pemusatan data kelompok ini. Baiklah, ini Ibu langsung masuk ke pembahasannya. Tadi kan Ibu udah menyinggung kalau kita akan belajar tentang statistika ukuran pemusatan data kelompok. Nah, jadi yang harus kalian ketahui, data kelompok di sini itu data interval, yang mana data-datanya itu bentuknya berupa interval. Nah, dalam ukuran pemusatan data kan tadi Ibu ada bilang tentang mean, modus, dan median. Nah, kalian harus ketahui bahwa mean itu rata-rata, median itu nilai tengah dari data tersebut, dan modus itu adalah nilai yang banyak atau nilai yang sering muncul pada suatu data. Mengerti sampai di sini? Mengerti, Bu. Oke. Nah, pasti pada bingung, Bu, cara dapetin nilai mean itu didapatnya dari mana sih, Bu? Nah, bisa kalian baca? Bisa, Bu. Nah, di sini mean atau rata-rata didapatkan dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, lalu dibagi dengan banyaknya data yang ada. Nah, terus di sini rumusnya, yang mana rumus meannya itu adalah sigma XI FI per sigma FI. X ini itu didapatkan dari nilai tengah interval. Misalnya nih, Ibu punya nilai 2 sampai 5 nih kan. Misalnya Ibu punya 2 sampai 4 nih kan. Berarti nilai tengah dari 2 sampai 4 ini yaitu 3. Karena 2, 3, 4. Jadi nilai tengahnya yaitu 3. Kan 2, 3, 4. Nilai tengahnya itu 3. Dan FI-nya itu adalah frekuensi. Nah, baiklah. Selanjutnya itu langsung saja kita ke contoh soal ya. Ini contoh soalnya. Nah, sebelum Ibu menampilkan penyelesaian dari contoh soal ini, Ibu ingin kalian mencoba mencari penyelesaian dari contoh soal ini, karena di sini udah diketahui X-nya udah diketahui, F-nya udah diketahui, F-I kali X-nya udah diketahui. Jadi tinggal dimasukin aja ke rumus ini. Coba Ibu kasih waktu 10 menit ya. Baik, Bu.
Oke, nanti kalau sudah selesai, misalnya Nurul Hafizah sudah selesai, Ibu ingin meminta penjelasan dari Nurul Hafizah. Baik, Bu. Oke, silahkan kerjakan dulu. Baik, udah 10 menit ya waktu kita. Belum, Bu. Ada yang belum siap? Belum, Bu. Sudah ada yang selesai? Dah, Bu. Oke, coba Nurul, berapa hasil yang Nurul dapatkan dari mean dari data ini? Jawabannya 46 dari FI sama dengan 46. Berapa, Fiza? 46. Itu didapatkannya dari mana? Dari jumlah FI sama dengan 46. Oke, ada yang lain? Mana tahu ada jawabannya yang beda dari Nurul Hafizah? Saya sama, Bu, dengan Fiza. Wow. Oh, jadi ini hasilnya. Ini ya hasilnya 46. Benar ya yang udah dijawab sama Nurul Hafizah dan juga Mutia? Iya, Bu. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau masih belum ada yang paham? Sudah paham, Bu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke median. Median itu didapatkannya dari mana? Dari sebuah data berkelompok itu. Coba Nurul Hafizah. Median itu nilai data tengah. Nilai tengah kalau dia datanya genap, maka seperti 1, 2, 3, 4. Berarti dia itu di antara 2 dan 3. Kalau dia itu ganjil seperti 5, maka dia itu nilai tengah dari 5 itu. Seperti 3 contoh. Oke. Menurut Mutia benar nggak yang disampaikan temannya tadi? Saya sepakat sama Fiza, Bu. Menurut saya benar. Oke. Kalau Trianita? Iya, Bu. Menurut saya juga benar. Oke, benar ya yang disampaikan Fiza tadi. Kalau median itu adalah nilai tengah dari suatu Nilai data. tengah. Kalau misalnya ya, ini ya. Nah, ini rumusnya ya. Yang mana itu mediannya itu adalah TB ditambah setengah N dikurang FK per F dikali C. TB-nya itu yaitu tepi bawah. Tepi bawahnya itu kalau misalnya nih Ibu, ini kan datanya. Nih, misalnya dari 31 dan 35. Nah, TB-nya itu, tepi bawahnya itu yaitu 31. Tepi bawahnya itu dikurang sama 0,5. Jadi 30,5.
Jadi tepi bawahnya itu 30,5. Terus M-nya itu banyak data, FK-nya itu frekuensi kumulatif, F-nya itu frekuensi, dan C-nya itu panjang. Nah, di sini Ibu ada contoh soal, Ibu ingin seperti tadi, kalian mengerjakan dulu 10 menit, terus nanti bakal Ibu panggil satu orang, jelasin penyelesaian yang udah dia dapat. Waktunya dari sekarang ya. Ya udah 10 menit ya. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, Mutia. Coba jelasin gimana cara penyelesaiannya ini untuk nentuin median dari tabel distribusi frekuensi ini. Yang dimana yang pertama saya lihat banyaknya data dulu, Bu. Yang dimana N sama dengan 20. Lalu kelas median intervalnya kan kita lihat di 41 sampai 45. Kenapa? Karena frekuensi kumulatif di interval tersebut sudah lebih jauh dari 1/2 frekuensi total, setengah dari frekuensi totalnya. Jadi, dapatlah tepi bawah yang dimana kata Ibu tadi kan 41 sampai 45, berarti tepi bawahnya itu 41 dikurangi 0,5, berarti 40,5. Oke. Tepi bawahnya. Lalu panjang kelasnya yang dimana C sama dengan 5. Terus ada frekuensi kelas median yaitu F sama dengan 4. Lalu ada frekuensi kumulatif sebelum kelas median yaitu FK sama dengan 6. Maka dengan rumus yang tadi Ibu jelaskan yaitu tepi bawah ditambah 1/2N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas median dikali panjangnya kelas. Maka dengan rumus tadi saya tadi saya dapatkan hasilnya itu 45,5, Bu. Oke. Nah, Ibu, sebentar Ibu ingin tanya. Kan tadi Mutia bilangnya panjang kelasnya itu kan 5. Coba Mutia jelasin, 5-nya itu dapat dari mana? 5-nya itu, Bu, dari ini, Bu. Kan 31 sampai 35. Berarti 41. Oh iya, 41 sampai 45, Bu. Berarti 41, 42, 43, 44, 45. Berarti ada 5 panjangnya. Oke. Terus kalau untuk frekuensi kumulatifnya? Kan ditanya ini, rumusnya kan ada disebutin frekuensi kumulatif ini kan. Nah, kalau untuk itu dapat dari mana? Frekuensi kumulatif itu dari ini ya, Bu. Kalau nggak salah saya ya, kalau saya salah mohon maaf. Dari kan ada banyaknya usia ya, dari 31 sampai 35, lalu 36 sampai 40, 40 sampai 45, 46 sampai 50, 51 sampai 55, 56 sampai 60 itu enggak, Bu? Oh, oke. Nah, untuk frekuensi kumulatifnya itu didapatkan dari, tadi kan FI-nya ini kan untuk nilai tengahnya itu kan berada di frekuensi yang keempat nih kan? Ya. Frekuensi 4 nih, dari 41 sampai 45. Itu kan frekuensinya 4. Nah, berarti frekuensi kumulatifnya itu adalah ini di frekuensi kelas sebelum. Kelas sebelum dari ya, Bu. ini. Ya. Salah, Jadi, Bu, ya.
3 Ya. tambah 3. Baik, Bu. Oke. Sampai di sini ada yang masih belum paham? Udah paham, Bu. Untuk Tri Azmita dan Nurul Hafiza, ada yang masih belum paham dari penyelesaian medianya ini? Oke, selanjutnya kita masuk ke modus ya. Ibu ingin kalian jelasin modus itu didapatkan dari mana? Ada yang bisa? Tri Azmita bisa? Saya mau coba yang modus. Ya. Kalau menurut saya modus itu nilai yang sering muncul, Bu. Untuk contohnya itu modusnya itu kelompok data 41 sampai 45. Nah, tepi bawahnya kan terus tepi bawahnya itu 41 dikurangi dengan 0,5. Jadinya tepi bawah itu terus di sini juga ada panjang kelas kan, Bu. Nah, Ibu sambung yang penjelasan dari Tri Azmita tadi kan, karena Tri Azmitanya keluar mungkin masalah jaringan. Jadi modus di sini adalah data atau nilai yang sering muncul atau yang mempunyai jumlah frekuensi yang banyak. Nah, ini rumusnya. Rumus modus yaitu TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Nah, untuk TB-nya ini tadi kan di median kan sudah Ibu kasih tahu kalau TB-nya itu yaitu tadi apa? Tepi bawah, Bu. Oke. Kalau untuk D1-nya ada yang tahu? D1 dan D2-nya? Tak tahu, Bu. Untuk Nurul Hafiza sama Tri Azmita mungkin tahu. Kalau D1 itu frekuensi kelas modus, dan kelas sebelumnya. Kalau untuk D2? Kalau D2 itu selisih frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya. Dikurang dengan frekuensi kelas sesudahnya. Oke, untuk Mutia bisa dipahami? Bisa, Bu. Untuk Tri Azmita? Seperti yang tadi juga Ibu akan kasih ini contoh soalnya, dan Ibu ini 10 menit kalian mengerjakan, terus kalian jelasin. Dan kalian jelasin penyelesaiannya itu bagaimana. Ibu kasih waktu 10 menit sekarang. Mulai dari sekarang. Oke, waktunya udah habis ya, 10 menit untuk kalian menyelesaikan contoh soal dari modus ini. Nah, siapa yang bisa menjelaskan penyelesaiannya dari contoh soal modus ini, menentukan modus dari tabel frekuensi ini, distribusi frekuensi ini?
Ada yang bisa? Caranya pertama kelas modusnya ada pada interval 41 sampai 45. Yang kedua tepi bawahnya. Tepi bawahnya itu 41 dikurang 0,5 sama dengan 40,5. Panjang kelas modus pada kelas sebelumnya itu yaitu D1 sama dengan 4 kurang 3 sama dengan 1. Yang kalau kelas sesudahnya itu D3, kita mendapatkan nilai modus sama dengan 40,5 ditambah 1 per sama dengan 40. Benar nggak yang dijelasin sama Nurul Hafizah Mutia? Triyanita? Benar, Bu. Hasil saya juga 43. Untuk Triyanita? Nah, ini penyelesaiannya. Nah, kelas modusnya itu pada interval 41 sampai 45, tepi bawahnya itu 40,5, panjang kelasnya 5. Terus D1-nya itu 4 kurang 3 sama dengan 1, D2-nya juga 4 kurang 3 sama dengan 1, tinggal dimasukin ke dalam rumus. Ini ya, jadi dapat hasilnya 43. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, cukup sampai di sini aja. Kita bahasnya tentang cara menentukan nilai mean, modus, dan median. Nah, sebelum penutupan, Ibu ingin kalian menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini apa? Siapa yang mau? Baiklah, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Oke, Mutia, silahkan. Di mana pada hari ini dapat saya simpulkan. Di sini kita dapat mempelajari di mana kita bisa menentukan nilai mean, median, dan modus, yang di mana nilai ini terdapat pada data pemusatan data kelompok, Bu. Benar kah, Bu? Oke, benar ya. Hari ini, jadi kesimpulan yang dikatakan oleh Mutia itu bahwa pembelajaran kita hari ini kita dapat menentukan nilai ukuran pemusatan data dari suatu data statistik dengan menentukan tunggu dulu. Benar ya yang dikatakan oleh Mutia tadi bahwa kita bisa menentukan nilai ukuran pemusatan data kelompok yaitu mean, median, dan modus pada data statistika. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita hari ini? Tidak, Bu. Oke, baiklah. Pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini ya. Nanti Ibu akan kirim tugas untuk kalian belajar lagi di rumah lewat WA ya. Baik, Bu. Oke. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.